Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Instagram Live Majalah Franchise. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Alvin Pratama, senior editor Majalah Franchise Indonesia. Dalam pagi hari ini kita akan berbincang bisnis volume kedua dengan tema mengintip prospek peluang usaha air minum isi ulang. Oke, kita akan sambungkan untuk narasumber pada pagi hari ini, yakni Ibu Liana Kurniawati selaku owner GoFlow. Sebentar kita invite terlebih dahulu. Mungkin dari tim Majalah Franchise bisa minta bantuan untuk disambungkan ke owner dari GoFlow agar live Instagram kita akan bisa segera dimulai. Nah, oke, sudah tergabung. Halo, selamat pagi Ibu Liana, apa kabar? Selamat pagi, Mas. Kabar Iya. baik. Semangat, Mas. Oke Ibu, kita langsung bincang bisnis aja nih Bu. Halo Ibu, sorry terputus-putus Bu ya jaringannya Bu. Iya. Ya ini Bu, mungkin bisa cerita sedikit Bu, awal mula merintis dulu bisnis GoFlow ini sendiri. Oke. Sebetulnya bisnis ini saya mulai setelah saya membuka pabrik air minum dalam kemasan yang bernama Latoya. Saya membuat pabrik itu sudah lebih daripada 10 tahun ya. Tetapi sejalannya dengan bisnis ini, bisnis pabrik tadi, saya melihat di luaran itu banyak sekali orang yang tidak mampu untuk membeli air kemasan bermerek, Mas. Karena air kemasan bermerek itu memang mahal. Mahal karena cost manajemennya itu sangat tinggi. Ya, contoh untuk iklan, kemudian untuk mobil, biaya karyawan yang sampai ratusan. Sehingga setiap bulan itu kita keluar bisa ratusan juta hanya untuk pabrik itu. Maka itu otomatis akan mengangkat harga produk kita menjadi tinggi. Ya. Nah, dari situ saya melihat orang-orang ini mulai banyak ke depo air minum isi ulang. Tetapi saya tuh mulai concern apakah depo-depo tersebut itu airnya layak diminum atau tidak. Apakah bakteri-bakterinya memang benar-benar mati? Apakah isi di dalam air yang tidak kasat mata itu memang betul-betul bagus ya? Karena kalau kita memang mau ngambil air dari sumur atau dari PDAM itu sebaiknya kita labkan dulu apakah memang kalau bakterinya mati ya, dari kita SD dikasih tahu mendidihkan air 100 derajat membunuh bakteri. Tetapi apakah itu bisa membuang semua zat yang beracun di dalam tubuh kita? Nah, kalau kita dalamkan, kita bisa tahu isinya air kita itu apa. Nah, ada satu teman yang kemarin mengecekkan airnya itu, ternyata airnya itu mengandung cyanida, mengandung merkuri, mengandung zat yang nggak baik untuk tubuh. Nah, setelah itu ada tulisannya airnya hanya untuk MCK, gitu ya. Nah, dari situ dia mulai memakai AMDK. Tetapi karena mahal, mereka memakai depo air isi ulang. Nah, depo air isi ulang ini saya juga merasa concern apakah benar-benar di depo itu airnya bersih apa enggak, gitu. Memenuhi syarat untuk kita minum dan makan apa enggak. Nah, karena air kemasan bermerek tidak terjangkau lagi oleh masyarakat pada umumnya, maka saya punya ide untuk membuat depo air isi ulang, tetapi dengan kualitas yang sama dengan air kemasan bermerek. Jadi nggak kalah quality-nya gitu. Itu concern saya sih. Jadi harganya bisa ekonomis, tapi kualitasnya tetap top. Gitu Mas, itu latar belakang saya menunjukkan. Nah, karena saya ingin melebar sampai seluruh Indonesia, karena saya ingin seluruh masyarakat Indonesia itu bisa minum air yang sehat, bukan air yang nggak jelas gitu. Karena untuk kesehatan tubuh kita ya, jadi harus dan keluarga, jadi harus yang
sehat. Bagus Bu ya. Bu, maaf nih, saya potong. Ada pertanyaan nih dari Pak Varian Ivan. Bisa DM investnya berapa ya? Nah, itu mungkin nanti bisa dijawab dari Instagramnya GoFlow. Nanti bisa DM saja ya Pak Varian Ivan. Oke, lanjut lagi Ibu. Untuk Nama GoFlow sendiri ini ada definisi apa sih Bu? Kok bisa memberikan nama GoFlow? Flow itu flow itu kan mengalir ya Mas ya. Bahasa Inggrisnya mengalir ya. Nah ini saya ingin air saya ini mengalir terus terus mengalir buat masyarakat gitu. Karena air itu adalah kehidupan. Kita nggak bisa hidup tanpa air kan. Jadi saya ingin tuh GoFlow ini membawa kehidupan terus bagi masyarakat kita. Kita menyediakan air yang berkualitas, yang go itu terus berjalan terus, mengalir terus gitu. Seperti itu Bu ya. Nah, untuk awal berdiri Ibu, awal mulanya GoFlow ini berdiri di lokasinya di mana sih Bu? Kalau boleh tahu Bu? Kalau kita kantor pusat di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Oh iya. Pertama kali kita itu launching itu tanggal 6 Juli Mas di pameran IFRA Jakarta Oh, yang international franchise itu. mhm. Kami memberanikan diri membuka itu kesempatan bagi orang-orang yang mau join dengan kami di bisnis ini. Karena kita percaya bahwa bisnis ini tuh sangat menjanjikan gitu. Bisnis air minum gitu loh. Siapa yang nggak butuh air minum di hari gini ya? Nah, depo pertama yang kita ini adalah di Depo Pingit di Jogja. Kemudian kita buka, kemudian di Bekasi, di Galaksi Bekasi. Mungkin bagi pemirsa yang tinggal di Bekasi bisa mampir di GoFlow Bekasi, gitu. Di Bekasinya di mana tuh Bu? Nanti mungkin biar penonton live Di Instagram. Ruko Galaksi, Mas. Oh, Ruko Galaksi Bu ya. Iya, di Ruko Galaksi Bekasi. Selain itu ada cabang di mana lagi Bu? Selain di Bekasi? Cabang berikutnya kita ada di Cilengsi, Bogor. Oke. Cilengsi, Bogor. Kemudian di Jakarta juga ada, di Kedoya. Kedoya. Kemudian kita juga ada di Jogja sendiri, kita sudah buka 2 Mas. Karena Jogja ini kota pelajar, Betul. banyak sekali juga kota wisata, jadi mungkin akan banyak nantinya di Jogja. Itu. Kemudian kita ada di Triorejo. Triorejo itu ya Surabaya coret. Surabaya. Jadi nempel Perbatasan Bu ya. Ya, Triorejo ini buka 1 sudah sukses dan dia akan buka lagi depo kedua. Gitu. Gitu. Ya. Berarti Di total Bekasi keseluruhan pun, sudah ada berapa kenapa? Bu? Total keseluruhan gerai sudah ada berapa Bu? Sekarang 6. Sekarang ada 6. Ya, 6 itu kita buka dalam waktu dari bulan Juli ya sampai bulan Desember itu kurang lebih 6 bulan. Kita terhenti saat ini gara-gara kena COVID ya, jadi kita juga nggak terlalu berani untuk dealing dengan orang gitu ya, kita kan semua dibatasi. Akan tetapi penjualan ini depo-depo GoFlow sendiri, baik itu di Jogja maupun di luar kota, itu saya melihat justru di saat pandemi ini semua bisnis itu kita bilang mereka ya terjun bebas lah ya, ya. Tetapi bisnis air minum ini nggak pernah ada matinya. Terutama bisnis air minum dalam ini depo air isi ulang. Terutama GoFlow. Itu omset kami itu bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat dari hari biasa yang tidak COVID, Mas. Kenapa? Karena ya orang kan tinggal di rumah, mereka kan butuh minum kan. Betul sekali Bu. Nah, mereka butuh minum, maka biasanya yang mereka itu cuma minum berapa di kantor, kemudian ditinggal di kantor, mereka ya stay at home, mereka akhirnya minum di rumahnya jadi banyak gitu. Sedangkan mereka mau beli air kemasan bermerek, katakanlah ya, itu harganya sudah mahal. Nah, kita kan harus berhemat ya pada saat-saat seperti ini, kita harus berhemat. Tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan kesehatan juga kan. Betul Ibu. Ya. Jadi GoFlow ini sangat pas, harganya yang ekonomis, maksudnya kantong bisa membeli gitu loh. Kita bisa membeli dengan bebas karena murah.
Tapi kualitas saya tetap jaga kualitasnya itu setara dengan air kemasan bermerek gitu. Karena saya mempunyai pabrik, maka saya membuat depo-depo ini kayak mini pabrik saya, gitu Mas. Berarti GoFlow ini sendiri sudah memiliki depo tersendiri, Bu ya. Jadi untuk pengambilan airnya sendiri sudah ada pabriknya ya, Bu ya. Betul sekali Mas. Jadi air yang di GoFlow itu, semua cabang GoFlow itu kita selalu ambil air dari pegunungan. Oke. Jadi air sumbernya itu bukan air tanah kebor gitu enggak. Jadi kita beli dari air gunung. Kalau air dari gunung itu bisa dipastikan dia secara kualitasnya itu sudah bagus. Kemudian nanti kita olah lagi, kita kasih lampu UV ultraviolet itu yang membunuh bakteri, sehingga semua bakterinya yang ada itu akan mati gitu ya. Mati, Bu ya. Nah, untuk GoFlow sendiri, Bu, keunggulannya kalau nggak salah kan airnya di pH sekian gitu, Bu ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Bu. Jadi biar semua pada tahu bahwa air minum isi ulang GoFlow ini berkualitas gitu. Sebetulnya kalau air yang berkualitas itu yang kayak bagaimana ya? Banyak kan orang-orang kan juga bertanya-tanya nih, air yang tak minum itu kayak gimana nih? Apakah cukup berkualitas apa enggak gitu ya? Apakah cukup saya godok merebus air saja dengan pengetahuan SD kita air direbus 100 derajat maka kita sudah siap untuk diminum gitu ya. Tetapi sebetulnya dibalik itu Mas, ada kandungan-kandungan di dalam air yang tidak kasat mata, yang kita nggak bisa lihat. Nah itu yang berbahaya. Pada saat kita kecil dulu, itu tidak ada polusi. Polusi sangat minim. Antara rumah satu dengan rumah lain itu berjauhan. Maka air yang kita ambil dari air sumur pun, itu airnya juga bisa dibilang bagus kualitasnya. Itu zaman dulu 50 tahun yang lalu ya. Kalau saat ini kita bisa lihat perumahan itu antara satu rumah dengan rumah yang lain itu sangat berdempet-dempet ya. Mas Alvin bisa membayangkan kalau berdempet-dempet itu sumur kita dengan, mohon maaf, jumlahnya orang lain bisa-bisa geser kan. Iya, betul. Nah, itu bisa terjadi kontaminasi, air sumur kita bisa terkontaminasi. Ya. Kemudian air sumur kita, air sumur saya dengan air sumur Mas Alvin pasti beda dong. Misalnya saya di Jogja ini airnya lebih bersih daripada misalnya di Jakarta atau di Malang atau di Banjarmasin gitu, airnya kan sendiri-sendiri. Nah, untuk bisa tahu apakah air kita itu sehat, bisa diminum apa enggak, saya sarankan bagi teman-teman semua yang masih merebus air untuk ya amannya dicekkan di laboratorium dulu air kita ini mengandung apa saja. Nanti akan keluar seperti hasil kalau kita cek kolesterol itu loh Mas. Iya, Mengandung apa, magnesium, kalsium, apa gitu. Nah itu nanti akan tertera kalau ada yang zat berbahaya akan timbul di situ. Cyanida berapa persen, merkurinya berapa, sengnya berapa apa, yang diperbolehkan sekian, yang tidak diperbolehkan sekian. Ada kesimpulannya nanti bahwa air tersebut boleh untuk air minum atau air ini tidak boleh untuk air yang dikonsumsi baik itu minum atau masak, tetapi hanya untuk MTK, yaitu untuk mandi, cuci, dan rakus. Nah, jadi caranya ya kita labkan. Tapi kalau kita nggak mau nge-labkan, ya kita bisa pakai TDS meter. Itu bisa dibeli di toko-toko. Selama TDS-nya nggak terlalu tinggi, it's okay lah. Tapi kalau demi keamanan lebih baik kita cek di luar. Pengalaman nih Mas ya dengan teman saya. Saya bilang sama dia ngomong, saya 50 tahun dari dulu godok air nggak ada masalah kok, masih sehat-sehat sampai saat ini ya. Saya bilang oke lah itu kamu, kita yang umur 50 tahun lebih gitu ya. Tapi coba anak-anak kita yang sekarang, generasi milenial ini, mereka lahir tahun 90, mereka lahir tahun 95.
airnya ini sudah kayak apa gitu loh, dari 50 tahun ya. Terus saya bilang coba dicek lab. Ternyata setelah dia cek lab, karena dia kan nggak percaya dengan saya ya Mas, dia cek lab, ternyata memang betul ada terkandung cyanida, terkandung merkuri, terkandung seng yang berlebihan jumlahnya, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, setelah itu baru dia percaya bahwa air itu tidak hanya kasat mata, bahwa dia harus bening gitu ya, harus tidak berwarna atau apa, tapi di dalamnya itu tidak kelihatan, itu banyak sekali zat-zat yang kadang-kadang itu tidak bagus untuk tubuh kita. Itu Bu ya. Oke. Bu, ada apa tips nggak sih Bu dalam para pelaku bisnis ini kan sedang menghadapi COVID ya beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah masuk era new normal. Mungkin dari Tips Ibu Liana sendiri ada tips nggak Bu untuk menghadapi untuk kondisi saat ini Bu? untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini ya. Ya pandemi Bu kan karena omset semuanya sedang menurun Bu ya. Mungkin pandangan Betul. dari Ibu Liana seperti apa? Kalau menurut saya pada saat pandemi ini kita memang semua lagi susah ya Mas ya. Semua bisnis itu lagi susah ya. Tetapi yang terutama kita kan harus jaga kesehatan. Kesehatan itu nggak boleh di nomor dua kan lah istilahnya ya. Dan air ini adalah hal yang paling pokok dalam hidup kita. Maka kalau buat saya sih harus minum air yang berkualitas, itu nomor satu. Penting itu. Tetapi kita harus juga melihat kalau kita nggak sanggup beli air yang bermerek A atau B yang harganya sudah selangit, ya kita boleh air isi ulang. Tetapi kita harus pandai-pandai memilih air isi ulang mana yang kita ambil supaya kesehatan kita pun terjaga. Jangan sampai ternyata air isi ulang tapi kita nggak boleh lihat dapurnya nih. Kita lihat caranya ngisi gimana, atau jangan-jangan filternya tuh kagak pernah diganti gitu ya. Nah itu saya nggak mau. Jadi kalau di GoFlow kita dari segi ultravioletnya, kemudian dari segi filtrasinya itu semua ada bagus, dan itu sekualitas pabrik yang saya miliki, hanya mini kecil gitu ya. Nah pada saat pandemi ini yang saya cukup wow adalah di mana semua bisnis hampir saya katakan semua bisnis itu terjun bebas, tetapi omset GoFlow di semua cabang GoFlow itu malah meningkat dengan drastis. Kita melejit hampir 2-3 kali lipat dari omset di hari biasa. Luar biasa Bu ya. Itu membuktikan bahwa orang yang biasanya memakai air kemasan bermerek, mereka sudah nggak sanggup lagi dengan harga segitu, mulai beralihlah mereka menuju ke air isi ulang yang berkualitas. Itu yang membuat saya kaget. Oh, di saat pandemi ini saya malah bancaan di GoFlow gitu loh. Banyak orang yang menanyakan GoFlow, pengen franchise GoFlow. Bu, maaf Bu, ini ada pertanyaan nih Bu dari salah satu viewer Instagram Live dari Ibu Feriantin IRL. Apakah air gunung yang digunakan oleh GoFlow juga melalui pemeriksaan lab? Oh, jelas. Bisa dijawab Bu ya. Jelas Mas, jadi kita harus periksa lab ya. Semua depo tambang pun kita anjurkan untuk setiap 3 bulan sekali periksa di laboratorium. Dan kita ada quality control Mas. Kalau seandainya mengambil franchise GoFlow, itu kita ada step-step yang harus, atau SOP, standar operasional sistem, yang harus diikuti oleh semua gerai. Contoh, apabila air gunung itu datang ke depo, kita harus cek dulu dari awal itu benar nggak air gunung. Dari TDS-nya itu, dari total dissolventnya tetap saya lihat, oh ini berarti air gunung. Jangan sampai kita ditipu dengan orang yang pakai tangki-tangki itu ya. Nah, kita harus pastikan bahwa itu airnya bagus. Itu sebelum turun ke tandon kita itu kita udah pastikan bahwa itu adalah air yang bagus. Jadi kalau di GoFlow bahan bakunya sendiri sudah bagus Mas.
Iya, betul, Bu. Nanti setelah itu kita olah lagi, kita saring lagi berkali-kali dan kita tambahin dengan lampu UV. Lampu UV ini tujuannya adalah membunuh semua bakteri. Oke. Kenapa Mas Alvin kalau minum air kemasan, baik itu kemasan apa aja deh, itu kan nggak digodok Mas, tetapi kok nggak sakit perut, ya kan? Apakah misalnya pabrik A itu punya penggodokan yang sedemikian besar gitu kan? Enggak. Tetapi kita sekarang udah memakai teknologi UV atau ultraviolet dan ozon. Ya, ozon dan ultraviolet ini yang tugasnya adalah mematikan bakteri sehingga hasil jadinya itu nanti sama saja dengan direbus dengan 100 derajat di atas api. Gitu Mas. Gitu, Bu, ya. Oke. Nah, dari segi quality control sudah Mungkin ada terjaga, pertanyaan kualitas lain? mungkin belum ada nih, Bu. Mungkin nanti kita lanjut pertanyaan lagi, Bu. Nah, untuk investasi sendiri, Bu, franchise-nya berapa sih dan syaratnya Ya. apa aja? Oke. Kalau untuk investasinya, kalau di GoFlow itu ada dua macam, Mas. Yang satu untuk yang gold. Gold itu kita menyediakan dua mesin, yaitu yang pertama air mineral dan yang kedua itu air alkali. Jelas ya. Kalau yang gold ini kita harganya 395 juta. Kalau yang silver itu 325 juta. Bedanya apa? Kalau yang gold ini dia sudah termasuk alkali water dengan pH 8+. Ya, kadang bisa sampai 9 gitu. pH-nya tinggi dan ini bagus untuk kesehatan. Kalau yang silver ini hanya kita berikan air mineral. Oke. Jadi nggak ada air alkalinya. Jadi ada dua Perbedaannya yang. ya alkalin dengan air mineral biasa Ya. gitu ya. Kalau yang biasa ini itu pH-nya kita bermain di pH meter ya. pH-nya itu rata-rata 7. Jadi di rata pH alami tubuh manusia itu kan 7. Ya. Tetapi karena kita ini manusia kan sifatnya kan asam, Mas. Maka kita sering asam lambung. Penyakit asam lambung sering baik ya. Kita makan daging-dagingan terus ya. Makan tongseng, rumah makan padang, rendang, gitu ya, jeroan. Itu membuat tubuh kita yang sudah asam ini menjadi lebih asam lagi. Ya, kondisi asam ini sangat menguntungkan bagi sel-sel kanker dalam tubuh kita. Sel-sel abnormal dalam tubuh kita itu kayak jadi makanan buat mereka. Maka kita juga sediakan air alkalin ini. Kalau kita rajin minum air alkali, itu tubuh kita menjadi netral, nggak terlalu asam. Ya, kalau untuk tahu makanan apa yang asam dan makanan apa yang basah, itu kalau Mas Alvin tahu brokoli, sayuran, itu dia pH-nya bisa sampai 9. Jadi kalau kita rajin makan brokoli, saisim, sayur sawi, itu dia pasti pH-nya bagus. Untuk kesehatan kita bagus. Makanya orang yang kena cancer survival itu biasanya mereka rajin makan sayur dan mengurangi daging-dagingan. Karena daging-dagingan itu dia di pH yang 3, pH rendah. Gula itu juga termasuk pH yang sangat rendah, jadi saya punya. Ya. Yang kita minum itu di pH 7. Ini pH normal manusia. Ya. Kalau semakin ke belakang ke merah ini pH-nya itu makin tidak bagus. Contohnya yang merah ini apa? Saya bacakan ya. Contohnya keju, soda, pemanis, gula, terigu, daging, jeroan. Ya kayak gitu Mas. Ini yang merah ya. Tapi yang hijau yang semakin kesini ini makin sehat. Ini kalau saya bacakan itu kalau yang pH 7 itu air mineral, susu segar, biji wijen, minyak zaitun. Kalau yang 9, 10 itu udah sampai ke selada, brokoli, mentimun, asparagus, alpukat, nanas, itu dia
sangat alkali. Jadi kalau kita mau memilih buah pun harus hati-hati Hati-hati, Bu. karena beberapa buah itu asam, beberapa buah itu basah. Jadi kita pilih yang basah-basah saja Mas untuk kesehatan kita. Nah, yang alkali, air alkali ini bersifat basa yang untuk menetralkan tubuh kita yang asam. Ada teman saya yang cancer survival, jadi dia sudah dinyatakan cancer, tetapi dia dengan rajinnya minum air alkali ini, sehingga dia menjadi sekarang, tadi kata dokter beberapa bulan bisa menjadi lebih lama. Otomatis pola hidupnya juga harus berubah ya, makanan diatur, hidup diatur gitu. Juga. Jadi nggak hanya melulu air gitu. Sepertinya ada pertanyaan nih Bu dari viewers Instagram Live. Ya, gimana? Di Jakarta apakah sudah ada cabangnya dari Pak Robert Atus? Oke. Tadi sepertinya sih sudah dijelaskan sama Ibu, mungkin bisa dijelaskan lagi Bu. Iya, mungkin terlambat. Iya, Kalau di terlambat. Jakarta kita ada di Kedoya, Pak. Di Kedoya, kemudian kita juga ada di Bekasi ya. Kalau Bekasi itu masih Jabodetabek ya. Betul. Bekasi itu dia sukses sekali karena setiap hari sudah di atas angka 200 galon per harinya ya. Kemudian baru buka kemarin itu di Cibubur, di Lengsi ya. Kedoya itu di Jakarta Barat dan ini di Triorejo kita buka. Oke, Nah, Bu, nanti kalau ada iya. Untuk harganya sendiri nih Bu, dari tadi kan saya belum menanyakan untuk harga air minum isi ulangnya, jadi biar oh iya, sahabat ini biar pada yang tahu. kita jual itu air isi ulangnya itu harganya berapa ya? Kalau dia air minum mineral itu kita jual dengan harga 6.000 kalau di Jogja ya. Ya karena kita belinya itu kan murah, maksud saya gunungnya nggak jauh-jauh dari kota. Ya. Tetapi untuk di beberapa daerah seperti di Cilengsi dan di itu mereka jual 7.000 gitu. Ya jadi maksimal yang kita izinkan untuk franchise itu menjual adalah 7.000. 7.000 ya. Itu pun Kecuali nanti kalau untuk di area Jakarta Bekasi apakah sama Bu? area 6.000. 6.000. Nah sekarang nanti akan timbul pertanyaan yang sangat bagus dari teman ya Sandra. Kok bisa-bisanya kamu jual 6.000 tapi kamu mengklaim kualitasnya sama dengan air yang bermerek? Betul nggak Mas? Kan nggak masuk akal dong. Logikanya kok harganya bisa murah seperti itu Bu ya? Nah logikanya bisa murah. Karena saya memangkas semua manajemen cost-nya dari pabrik. Saya punya pabrik Mas, terus terang aja saya punya pabrik dengan ratusan karyawan yang saya miliki. Setiap bulan itu saya harus mengeluarkan ratusan juta rupiah hanya untuk menggaji mereka. Hanya untuk membeli bensin. Hanya untuk membayar pajak mobil. Nah, hal-hal seperti ini nih kita pangkas semua di GoFlow. Karena sebetulnya air itu sendiri itu murah. Gitu ya. Kalau bisa dibilang dari HPP-nya sampai kita harga jual itu kita bisa ada keuntungan 300%. 3 kali lipatnya. Gitu. Tetapi di ANDK kita nggak bisa jual murah, Mas. Kenapa? Karena kita harus bayar karyawan yang ratusan itu. Kita harus bayar iklan, billboard di perapatan-perapatan. Kita harus masukin ke TV. 1 kali tayang sekian puluh juta. Nah itu yang bayar siapa? Yang bayar yang konsumen kan. Sehingga yang bermerek A atau bermerek B yang udah kelas tinggi itu harganya bisa sampai 18.000, 20.000. Padahal itu kalau dijajarkan dengan air GoFlow ya sama, karena kita prosesnya ada ozonisasi, kemudian ada ultraviolet, ada ultrafilter, kayak gitu. Nah, kalau yang alkalin, itu kita jual memang sedikit lebih mahal, yaitu 15.000. Jadi kita ada 2, yang mineral, yang seperti air kemasan pada umumnya, itu kita jual 6.000 per galon loh Mas.
19 liter Oh, iya. ya. Tapi saya bisa jamin kualitasnya. Kalau jelek balikin, kita tuker baru. Oke, baik, Bu. Dan kita Jaminan, Bu, didukung ya? Garansi, Bu. ya money back garansi. Ada hasil labnya juga dari luar. Bu, Kalau yang alkalis untuk edukasi ya, sendiri kan banyak, Bu, ya, masyarakat yang belum tahu dengan jenis air mineral berkadar alkalin sekian, pH sekian, itu di setiap gerainya GoFlow, apakah dicantumkan, Bu, untuk informasinya? ya. Jadi kami mempunyai standar operation system yang harus dipatuhin oleh semua depo yang ada di Indonesia. Kita juga akan men-settlekan mereka sampai mereka itu berkembang. Jadi nggak saya jual franchise-nya terus saya lari. Enggak. Karena itu membawa nama GoFlow saya ya. Kalau ada satu depo nggak maju itu kan saya merasa sedih. Iya, Kalau mereka itu berkembang, saya itu ikut happy. Ya. betul, betul. Jadi saya akan sekuat tenaga membantu mereka untuk terus berkembang. Kurang apa toh? Butuh apa? Oh, saya minta dibikinin brosur kayak gini. Saya minta dibikinin kartu nama kayak gini. Tolong dibuka seperti ini. Kami punya tim khusus untuk mengerjakan itu, Mas. Bahkan kita promosikan di medsos. Kita punya IG, kita punya FB, kita punya web yang bisa sewaktu-waktu semua orang bisa membuka. Dan di situ kita ada cabangnya semua. Itu setiap hari itu kita update terus. Isinya itu kita update terus. Terutama di Instagram ini ya, itu sangat live gitu. Hampir setiap hari kita ganti-ganti dengan topik yang berbeda-beda, terutama topik-topik tentang kesehatan. Itu berguna, sangat berguna bagi masyarakat. Jadi kadang kita nggak hanya mengambil dari air, tapi kita mengambil tentang sayuran, atau tentang menjaga kesehatan selama COVID, atau apa. Jadi IG kita ini sangat berguna untuk orang-orang yang melihat dan membacanya. Iya, Bu. Sepertinya ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Bapak Hadi Hartanto. Dari investasi 400 jutaan, BEP-nya berapa lama? Oke. Kalau bicara soal BEP, Mas, itu tergantung daripada depo ya. Semakin ramai depo tersebut, maka semakin cepat BEP-nya. Tetapi paling tidak itu 2 tahun itu sudah BEP. Paling tidak itu 2 tahun itu sudah BEP. 2 tahun sudah BEP, Bu. Kalau yang di Rata-rata Bekasi itu, kalau yang di Bekasi itu 1 tahun malah sudah BEP. 1 tahun Karena sudah BEP. dia, ya, karena dia penjualannya sangat kencang dan dia menguasai sekali daerah galaksi tersebut. Jadi penjualan setiap hari udah di atas angka 200 lebih, alkalinya juga banyak, ya otomatis dia akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Ya dalam waktu 1 tahun dia sudah BEP. Makanya kalau kita ini mau mengambil franchise baru, ya itu kita harus survei dulu, Mas. Jangan sampai orang yang kita terima sebagai mitra GoFlow ini nantinya mandek. Betul, iya. Kita sedih ya kalau seperti itu. Jadi kita ada namanya survei lapangan. Jadi kita harus tinjau sendiri dengan mata kepala sendiri, kita lihat rame apa enggak, jalannya itu berapa kendaraan yang lewat, ada pembatas jalannya apa enggak, daerah banjir apa enggak, deket pasar apa enggak, deket keramaian enggak, jangan di tengah hutan bikin GoFlow ya nanti enggak laku. Nanti nggak ada yang beli, Bu. Mungkin ini juga Biasanya makan lama, berapa lama, Bu, untuk survei lokasi, Bu? Untuk franchisee, calon franchisee. sebentar, kalau kita kan udah cukup pengalaman ya, jadi kita sudah ada formnya juga yang harus kita isi pada saat kita survei lokasi. Contoh, kita pakai stopwatch nih. 1 menit itu berapa kendaraan yang lewat. Jadi kan kita bisa lihat ramai apa enggaknya. Kemudian yang lewat itu hanya barber atau bisa mampir-mampir. Ya. Contoh lagi, ada pembatas jalan nggak? Kalau ada pembatas jalan kan orang mau mampir ke depo kita dia tidak muter dulu. Betul, betul. Iya. Nah, seperti itu. Itu menjadi concern kita dalam pemilihan
lokasi. Contoh, Mas Afin punya lokasiku di sini Bu. Oh siap Mas, saya tak ke sana, saya tak tinjau lokasinya dulu. Kalau lokasinya oke, pasti luasnya 4 kali 11 sudah cukup Mas. Jadi ruko biasa itu sudah bisa dijadikan depo. Jadi nggak perlu sampai 8 meter atau 10 meter. Gitu. 4 Jadi kali kita 11 saja sudah cukup Bu ya. Untuk 4 bisa kali 11 sudah cukup, atau kalau melebar kita 10 kali 5 juga udah cukup. Nah, ini saya punya timetable juga. Kelihatan nggak Mas? Ya. kelihatan Bu. Iya, kelihatan. Nah, jadi sejak Anda nanti saya mau disurvey, itu kan DP dulu 5 juta. Oh, ada DP Ini dulu Bu ya. ya. Setelah itu tim kita akan meninjau lokasi. Oke. Ya, survei dari GoFlow. Itu di minggu 1 juga, di minggu pertama. Kemudian setelah itu kita akan memberikan gambar kerja. Karena itu kan harus direnovasi Betul Bu ya. supaya kita kembar lah. Depo GoFlow itu di mana-mana sama. Sama ya Bu Ya. ya dengan PLN. Iya. Itu kita akan memberikan gambar. Yang renovasi siapa? Boleh dari calon franchiser atau dari kami juga bisa kami bantu. Tapi biasanya calon franchiser akan merenovasi sendiri. Itu karena bisa memilih tukang yang lebih murah, bisa menghemat biaya cat yang mungkin lebih ya gimana, pokoknya kebanyakan sih mereka merenovasi. Mas saya nggak apa-apa, saya berikan gambar kerjanya secara gratis sesuai yang ada di lapangan. Jadi saya punya arsitek juga Mas nih, khusus kerjaannya gambarin depo-depo orang. Contoh 4 meter ya dia akan gambarin depo kayak gitu. 8 meter ya dia akan bikin gambar gitu. Jadi kita akan berikan gambar kerjanya saat itu. Nah, kalau bisa nanti setelah itu kita akan dinotaris. Perjanjian semuanya itu pakai notarial Mas. Jadi hitam di atas putih di atas materai di depan notaris. Jadi aman. Kita nggak mungkin lari kemana-mana. Ya. Nah, setelah dinotaris kita bayar lunas, mulai kami kerjakan mesin-mesin itu masuk. Satu lagi mesin ini adalah menjadi hak milik franchiser. Berarti Jadi bukan tidak sewa bisa, Bu ya. bukan sewa, menjadi hak milik. Hak milik Bu ya. Jadi Anda sudah membeli dengan harga segitu, ya sudah itu mesin milik Anda. Nanti pada saat 5 tahun selesai franchise, Anda kalau mau tetap pakai nama GoFlow hanya menambah 85 juta untuk 5 tahun lagi, atau turunkan GoFlow-nya Anda masih punya mesin yang bisa Anda pakai dengan nama air sehat atau air Alvin atau air apa gitu. Jadi ini sebetulnya investasi yang tidak rugi karena semua kita berikan. Oke. Ya. Kemudian kita juga ada kita bantu carikan karyawan. Oke, karyawan Bu ya. Ya, kalau seandainya dari franchiser sudah memiliki calon-calon karyawan, nggak apa-apa. Kita malah dengan senang hati, tapi kita memberikan pelatihan. Paling enggak itu karyawan itu harus tahu tentang mesin-mesin kita. Itu mudah. Mesin kita tidak terlalu rumit. Ya. Kalau bisa owner harus ikut pelatihan. Oke. Mengapa Juga demikian? ikut, Bu ya. Ya, karena kalau ada karyawan keluar, owner ini bisa mengoperasikan. Bisa Jadi jangan sampai secara darurat Bu ya. Kenapa? Iya, bisa menggantikan secara darurat gitu Bu ya. Iya. Jadi tidak Jangan mandek. sampai depo itu tutup. Kita tuh buka setiap hari loh Pak. Minggu ya buka kita. Jadi nggak ada liburnya Bu? Iya, kelebihan kita tuh jam 8 pagi buka sampai jam 8 malam. Jadi anytime orang butuh air mereka bisa beli, kecuali tengah malam ya, juga jarang orang minum tengah malam. Iya. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, hari Minggu pun jam 8 pagi sampai jam 8 malam Mas. Kita bukanya. Untuk Jadi kita layanan antarnya ada Bu? Biasanya kan kalau di Air Minami Sulang ada layanan antar. Nah di GoFlow nah sendiri, ini perlu diluruskan Mas ya. mm, Sebetulnya kalau
air isi ulang itu kan depo air isi ulang atau Danio ya, depo air minum isi ulang Danio. Itu beda dengan AMDK. AMDK itu air minum dalam kemasan seperti Latoya, seperti merek A atau B yang ada di supermarket. Itu mereka memiliki izin BPOM, izin edar. Izin itu ya, betul. Ya mereka boleh mengantar-antarkan sejauh mana bisa selama masih dalam Indonesia boleh. Tetapi kalau depo ini tidak boleh, Mas. Oh gitu. Masalahnya adalah di depo ini tidak boleh mengantar. Gitu. Jadi Jadi konsumen orang itu harus jangan mengambil mengantar. sendiri, Bu ya. Iya, orang datang mengambil sendiri, bawa pulang. Tetapi kita kalau seperti itu kan kita juga nggak akan banyak. Maka kita mempekerjakan orang-orang yang pengangguran, nggak punya kerjaan pada saat pandemi ini kan banyak yang orang di PHK, data ya. Mereka tuh bekerja untuk kami sebagai pengantar, kayak Gojek gitulah Mas. Iya iya Bu. Lah kalau mereka mengantarkan air untuk Ibu Ani, gitu ya, dia pesan 5 air. Saya tambahin harganya Rp1.000 per galon. Untuk ongkos bensin dia kan, untuk ongkos dia juga lelah kan, panas-panas ngantar galon gitu. Saya rasa Ibu Ani nggak akan keberatan diantar galonnya, harganya dinaikin 1.000, 1.000-nya itu untuk siapa? Untuk yang nganter, Untuk mengantar. Ya. untuk beli bensin, untuk tenaganya dia. Itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kemari untuk itu mencari part-time. Ada antaran enggak? Saya anterin gitu. Jadi bukan dari pihak GoFlow-nya sendiri yang mengantar, tetapi ada pihak ketiga yang kita bilang sahabat GoFlow itu yang ready, siap untuk mengantarkan bukan karyawan kita, tapi mereka tuh suka nongkrong apa bercanda di sini. Terus kalau ada yang mau minta diantar ya mereka yang ngantar gitu. Jadi kita nggak ngantar tapi orang lain yang mengantar Seperti itu Bu ya. kayak gitu. Nah Bu, Jadi Ibu Ani yang pesan 5 galon happy, orang yang mengantar juga happy. iya, Bu. Nah ada ini Bu, pertanyaan lagi. Strategi pemasaran apa yang sudah dilakukan GoFlow dalam mempertahankan bisnis air minum isi ulang ini Bu? Oke. Strategi pemasarannya itu kita mengaktifkan IG, Instagram, mengaktifkan Facebook, ya sosmed lah ya, sosial media kita itu kita aktifkan semua. Jadi kita punya satu orang yang khusus pekerjaannya itu hanya mendesain dan mengupload gambar. Nah, di situ kita juga selalu promosikan depo yang baru dibuka ini promosinya apa. Gitu. Kemudian kita juga ada websitenya. Websitenya itu bisa dilihat secara full tentang bisnis kita kayak gitu. Kalau di Instagram itu dia lebih hidup ya karena hampir setiap hari diisi hal-hal yang kadang lucu, kadang serius. Jadi Itu biar salah tidak satu monoton ya. Kenapa? Iya, biar tidak monoton gitu Bu untuk isi konten di Ya, Instagram. betul. Instagram kita nggak Edukasi, Bu. monoton. Karena kalau hari Kartini ya pakai kebaya minum air kayak gitu kan. Gitu. Sesuai tema Bu ya. Nah, selain itu kita juga berikan flyer-flyer atau brosur-brosur yang kita sediakan untuk franchiser kita. Ya. Kemudian juga ada kartu beli 10 gratis 1. Jadi kita untuk punya promosi itu Bu ya. ya, kita ada satu kartu kecil gitu, kotak-kotak. Nanti dicap. Nah, itu orang termotivasi untuk cepet-cepet ngabisin ini supaya dapat Iya. gitu. Satu galon. Nanti itu tadi kartu kan disimpan lagi. Nah, itu besoknya kalau ngisi air mereka selalu bawa itu diisi lagi. Itu termasuk strategi marketing. Brosur kita seperti ini. Ini brosur kita. Ini kita biasanya kita bagikan
kemana-mana, jadi orang ngerti ini GoFlow-nya apa. Kemudian ada brosur tuh dua, yang satu brosur untuk franchise, orang mau ambil franchise, dan juga ada brosur khusus untuk orang, untuk deponya ini jualan. Itu biasanya saya berikan kepada contoh Bekasi, Cilengsi yang buka-buka itu, mereka akan sebar itu bahwa di sini ada depo loh. Halo, di sini ada depo. Beli 10 gratis 1. Ya itu saya bikinkan brosur yang banyak, saya berikan ke mereka, mereka mulai bergerilya rumah ke rumah, kampung ke kampung. Ya. Awal sekali depo dibuka, biasanya kita berikan free. Kita kasih umbul-umbul, bawa galon Anda ke sini dan kami beri air gratis dan dapatkan air gratis. Kenapa? Karena sekali orang nyoba air GoFlow, 95% mereka akan kembali lagi untuk mengisi. Karena mereka akan merasakan beda dengan air isi ulang pada umumnya. Nah ini yang kayak gini nih, kita kasih gratis. Jadi kita sebar, jadi orang, wah gratis apa nih? Air minum. Oh ini baru buka ya? Iya. Kalau nanti habis masa gratis ini bayar loh 6.000 gitu. Ya tapi mereka kan dapat gratisnya dulu. Iya, Gitu. dapat tester Bu ya, biar bisa Iya, merasakan. iya, tester. Tester kalau diminum, oh enak, mereka akan ngambil lagi. Akan Kalau diminum, oh pahit, ya nggak mau beli lagi. Kan? Jadi testernya itu di situ. Jadi kita selalu bagi tester dulu, nggak seberapa harganya, tapi kalau sekali mereka cocok, seumur hidup mereka akan langganan dengan kita. Iya, Gitu. pasti. Dan nggak cuma 1 galon tok, tapi 1 rumah. Ya kan? Kadang untuk minum, untuk masak, untuk ya semuanya itu mereka 1 rumah, ayah, ibu, anak, nenek, kakek, Iya, ada satu di keluarga. situ semua. Dan semuanya butuh minum gitu. Betul Bu, setiap hari Bu. Ya. Nah, untuk target ke depan nih Bu Liana, apa yang akan dijalankan oleh GoFlow? Mungkin Untuk setelah corona ini berakhir atau bagaimana Bu? Oke. Setelah corona berakhir ini, saya harap orang mulai terbuka ya, mulai terbuka lagi bahwa air yang sehat itu tidak hanya air yang bermerek saja. Air yang isi ulang pun bisa sehat, asal benar-benar dijalankan dengan mesin-mesin yang bagus, dengan sistem ozonisasi, dengan lampu UV yang beneran. Jadi ada nih orang jual 5.000, 4.000. Ya kita nggak bisa kalau jual murah-murah gitu, nanti kita jadi kayak depo abal-abal di pinggir jalan. Kita semua stainless mas, dari tempat pengisiannya, tandon-tandonnya tuh semua terbuat dari stainless dan sangat bersih. Sampai kadang orang tuh mau masuk ke depo kita tuh takut. Katanya kayak masuk rumah sakit, saking bersih. Steril ya Bu ya? Steril, betul. Steril, ada hand sanitizer, ada sebelum corona pun kita sudah pakai hand sanitizer. Karena semua pengisi, karyawan GoFlow harus memakai hand sanitizer sebelum mereka menjamah mesin pengisian itu. Gitu. Ya gitu. Visi-misi saya ya ke depannya setelah corona ini makin banyak GoFlow di seluruh Indonesia ya, sampai keluar pulau. Bahkan saya boleh bermimpi ya mas ya. Boleh dong Bu. Saya Kita wajib bermimpi Bu. saya juga pengen buka di luar negeri juga. Cuman saya juga nanti dululah itu Indonesia. Karena saya lihat di luar negeri kayak di negara-negara yang masih negara ketiga ya, negara terbelakang atau negara ketiga seperti India, kemudian Thailand, Filipina, Malaysia, itu saya rasa mereka butuh GoFlow. Karena di sana kurang memadai untuk air mineral sendiri atau gimana? Gimana mas? Di sana sendiri, di negara sana, apakah memang kurang atau minim untuk air minum dalam? Oh enggak sih. Jadi kalau di beberapa negara memang iya, saya sudah ke sana sendiri, airnya itu nggak bisa diminum. Terus terang saya mau minum itu rasanya gila gitu loh mas, coklat apa gimana. Jadi saya beli air kemasan mereknya dari kalau pas ke negara-negara tertentu.
Nah, kalau seperti di negara-negara tertentu juga yang sudah minum air dari keran langsung diminum kan ada banyak ya, seperti Singapura, Malaysia, atau apa ya. Saya memikir, apakah pipanya dari sumber itu pernah dibersihkan? Nah, ini mengalir dari situ kan. Iya betul. Jadi saya ingin sekali nantinya ya kita bisa go internasional. Tapi pada saat ini ya kita jangka pendek dulu. Kalau bisa seluruh Indonesia itu ratusan depo kita buka dari Sabang sampai Merauke. Karena visi misi saya itu adalah untuk orang Indonesia. Betul, Bu. Orang Indonesia jangan minum air yang tidak sehat. Orang Indonesia harus minum air yang berkualitas tapi dengan harga yang ekonomis. Itu visi misi saya. Caranya gimana ya? Kalau saya seorang diri pasti saya nggak bisa. Maka kita harus bersatu dengan mengajak mitra-mitra yang mau untuk join dengan kita di beberapa kota. Nah, akhirnya saya franchise-kan ini, yuk kamu buka di Bogor, kamu buka di Samarinda, kamu buka di mana. Tim kita cukup banyak, kita setiap bulan kita survei lokasi dan kita memeriksa loh Mas, apa yang udah sesuai SOP apa enggak gitu. Kemudian sistem kasir kita nggak manual, tapi semua pakai namanya iRip yang terhubung langsung ke kantor pusat. Jadi sistemnya udah pakai komputer. Misalnya nih ya, Bekasi jual berapa saya akan tahu hari ini. Cilengsi jual berapa saya langsung tahu. Malam itu juga saya bisa langsung tahu, oh Bekasi jual sekian. Bu, mohon maaf Bu, ternyata di Instagram itu ada waktunya 1 jam. Jadinya tadi terputus oleh Instagramnya sendiri. Biasa live di Zoom soalnya Bu. Nggak apa-apa Mas. Iya Mungkin Bu. tutup aja ya Mas ya. Tadi Iya, saya belum mengucapkan penutup. closing statement aja Bu langsung. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa menghubungi saya di Instagram ini, dan ini kita sudah masuk di majalah franchise ya. Oke. Iya, Bu. Di majalah franchise seperti ini, kemudian banyak kok artis sistem majalah franchise sudah ada. Kemudian kita juga sudah mendapatkan Gofoto dan ya kan Mas. Jadi Penghargaan. tidak usah khawatir untuk berinvestasi di bidang bisnis air minum dalam isi ulang ini, karena prospeknya itu long lasting, tidak ada habisnya. Karena selama manusia hidup kita tetap butuh air. Amin. Dan kayak minum yang kita jual ini adalah air berkualitas, tetapi dengan harga yang sangat ekonomis. Ya, nggak terjangkau itu ekonomis. Oke, Ya, apabila ada pertanyaan mengenai seputaran dari GoFlow bisnis ataupun yang masih bertanya-tanya soal apa sih air minum GoFlow serta kualitasnya seperti apa, mungkin bisa hubungi DM di Instagram GoFlow ya Bu ya, GoFlow. Betul sekali, ya. Atau yang mau belajar-belajar melihat web kami juga bisa. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Ibu Diana Kurniawati atas bincang pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Selamat pagi, Terima Bu. kasih Mas Afid. Selamat pagi Mas. Selamat pagi semuanya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, mari. Oke lah, itu tadi pembincangan bincang bisnis pada pagi hari ini oleh narasumber kita, air minum isi ulang GoFlow, Ibu Liana Kurniawati. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat selalu, stay tune, tetap follow Instagram franchise, dan jangan lupa kita akan live Instagram lagi di hari Jumat jam 4 sore dengan tema dan topik yang menarik. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam franchise.